ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam serial Membangun Rumah Taqwa. Hari ini kita akan membincang tentang program-program yang penting untuk kita lakukan di rumah kita agar terbangun suasana takwa tersebut. Setelah kita mempelajari dan merancang program cinta Allah di rumah, hari ini kita akan membincang bagaimana menanamkan cinta Rasul di rumah kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua kita memerlukan panutan dalam hidup. Tidak ada satupun di antara kita kecuali kita memerlukan model. Kita perlu siapa yang akan menjadi contoh dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, Islam menyediakan tokoh-tokoh penting yang sangat pantas dan harus kita jadikan panutan kita untuk memenuhi kebutuhan kita mencari orang yang harus kita jadikan contoh. Dan tentunya manusia yang paling utama untuk kita jadikan contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh untuk kalian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara cara kita untuk mencari panutan, kita cari Al-Qur'an, dan jelas Al-Qur'an merekomendasikan bagi orang yang ingin mengharap Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap pahala hari akhir, maka panutan utamanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran juga memandu kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai panutan kita. Begitu juga dengan para nabi yang lain, siddiqin, syuhada, orang-orang soleh, itu adalah hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang-orang terbaik yang harus kita jadikan panutan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Agar kita bisa untuk menciptakan suasana rumah kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langkah pertama adalah orang tua harus menjadi panutan anak-anaknya. Orang tua harus menjadi panutan anak-anaknya dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang tua? Karena orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap anak-anak. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak, selalu yang paling pertama mereka jadikan alasan karena orang tua mereka, kakek nenek mereka dulunya melakukan hal itu. Ya, ini selalu mereka jadikan alasan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa orang tuanya lah nanti yang akan membentuk dia menjadi apapun dia, adalah faktor daripada orang tuanya. Oleh sebab itu, karena pengaruh orang tua sangat besar
di dalam pembentukan kepribadian anak, maka orang tua harus menjadi motor utama di dalam upaya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar karena anak, tapi memang kebutuhan kita untuk mendapatkan kecintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus juga melakukannya untuk kebutuhan diri sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang tua dalam hal ini harus berusaha untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan alhamdulillah, Islam luar biasa. Tidak ada satupun aktivitas kita dari mau tidur sampai tidur kembali kecuali ada aturannya. Ada hal-hal yang bisa kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul-betul kita ditinggalkan oleh Rasul dalam keadaan terang benderang, ya, terang benderang, betul-betul jelas kita mau melakukan apa hidup ini, tergantung kita mau atau tidak untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, orang tua, ya, ayah, bunda, mari kita belajar apa saja sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bangun tidur sampai tidur kembali yang perlu untuk kita laksanakan. Ketika orang tua memiliki semangat untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilihat oleh anak-anaknya, insya Allah itulah rekaman terbaik yang kita hadiahkan buat anak-anak kita sampai mereka nanti meninggal dunia. Kemudian yang lebih baik lagi adalah kalau setiap kita melakukannya, kita menjelaskan kepada anak-anak kita kenapa kita melakukan ini. Oh, ini sunnah Nabi. Kalau lagi begini kita seperti ini. Itu kita ingatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kesempatan ingatkan, kita mengingatkan juga. Ketika anak mau makan, ya, kita ingatkan dengan hadis ya hulam, ya hulam, kul biyamini, kul mimma yalik, ya. Nah, itu kita ingatkan, makanlah, samillah ya hulam, samillah ya wahai hulam, sebut nama Allah, kul biyamini, makan dengan tangan kananmu, kul mimma yalik, makan yang paling terdekat denganmu. Pesan Rasulullah kita ingatkan lagi kepada anak-anak dalam setiap aktivitasnya. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin wa muslimat, wabil khusus ayah bunda yang ingin memberikan teladan dan ingin menanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Di antara langkah penting kita untuk menanamkan kepada anak-anak kita dan kepada diri kita juga kecintaan kepada Rasul adalah kita kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah tidak kenal maka tak cinta betul adanya. Oleh karena itulah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka kita untuk mencintai Rasulullah. Semakin kita kenal dengan Rasul, semakin kecintaan kita insya Allah bertambah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah sejarah Nabi, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya mukjizat. Sirah Nabi itu sendiri mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Sampai Muhammad Ibnu Hazm mengatakan begini. Fa inna sirata Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu darurah. Sesungguhnya sirah Nabi Muhammad itu bagi orang yang tadabbur tentang sirahnya, pasti dia akan beriman. Pasti dia akan beriman. Wa tashhad lahu bi annahu Rasulullah. Pasti dia akan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Jadi kalau orang
belajar tentang sirah Nabi Muhammad sejak lahir sampai meninggal dunia, belajar sirahnya, pasti dia akan beriman kalau dia mau tadabbur, kalau dia mau betul-betul objektif belajar. Kemudian pasti dia akan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau mengatakan, falau lam takun lahu mu'jizatun ghaira siratihi Sallallahu Alaihi Wasallam lakafa. Andaikan beliau tidak dibekali dengan mukjizat-mukjizat lain selain sirah hidup beliau itu, sejarah hidup beliau, cukup untuk membuktikan bahwa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah ayah bunda yang ingin membangun kecintaan anak-anak kita kepada Rasulullah, ingin membangun rumah takwa, cinta kepada Rasulullah di antaranya adalah diwujudkan dengan mengenalkan anak-anaknya sejarah Nabi Muhammad, sejarah para sahabat dan lainnya. Oleh sebab itulah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menghargai sirah nabawiyah ini. Mereka betul-betul menghargainya dan saling berwasiat kepada anak-anaknya supaya belajar tentang sirah nabawiyah, kemudian mengajarkan kembali kepada anak-anak mereka. Contoh Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Ya, Ali bin Husain radhiyallahu anhu berarti cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, kunna nu'allim maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allim as-surah minal Qur'an. Kan kunna nu'allim maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allim as-surah minal Qur'an. Kami belajar sejarah Nabi, sirah Nabi sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran. Atau kalau dibaca kunna nu'allam, kami diajarkan sirah Nabi SAW sebagaimana kami diajarkan surah dalam Al-Quran. Nah, ini gambaran. Dan Az-Zuhri mengatakan ilmu maghazi was saraya ilmu dunia wal akhirah. Ilmu tentang sejarah Nabi, baik dalam peperangan yang beliau sertai atau tidak, itu adalah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi betul-betul mengajarkan sirah nabawiyah kepada anak dalam rangka untuk menanamkan kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita biasakan mereka untuk bersolawat setiap pagi 10 kali, setiap sore 10 kali, atau berselawat di berbagai macam kesempatan. Insya Allah ya, kalau kita banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan menjadi muncul rasa kerinduan kita kepada Rasulullah, keinginan kita untuk mencontoh pribadi beliau, dan mudah-mudahan dengan cara kita semakin rindu, lalu akhirnya kita mengikuti contoh-contoh hidup beliau, kita pun nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan langkah yang terakhir yang kita perlu bangun adalah kita biasakan masing-masing keluarga, semua kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya orang tua yang melaksanakannya, tapi langsung kita mengajak anak-anak kita pun untuk sama-sama mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah, baik yang kecil maupun sunnah-sunnah terpenting. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, cinta Allah terbangun di hati kita, cinta Rasulullah terbangun di hati kita, maka suasana rumah takwa semakin mendekat kepada kita, dan rencana kita mendapatkan la'allakum tattaqun itu pun mudah-mudahan dapat kita realisasikan. Mudah-mudahan ada beberapa program lain yang perlu kita laksanakan untuk membangun rumah takwa, dapat kita lanjutkan nanti dalam kajian-kajian berikutnya. Sampai di sini kebersamaan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.